Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pagi itu, Pak Ratno, seorang pria parubaya dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput, duduk termenung di depan rumah kontrakannya yang sederhana. Ia baru saja kehilangan pekerjaan lama sebagai buruh serabutan di pasar, karena usianya yang semakin tua dan tenaganya yang tak sekuat dulu. Sudah berhari-hari ia mencari pekerjaan, tetapi keberuntungan belum berpihak kepadanya. Uang semakin menipis, dan ia masih harus menghidupi istrinya yang sakit di rumah. Saat itulah seorang kenalan dari desa sebelah, Pak Darman, datang dan menawarkan sesuatu yang mengejutkan. "Pak Ratno," kata Pak Darman, duduk di kursi bambu di teras rumah Ratno. "Saya dengar Bapak sedang cari pekerjaan." Pak Ratno mengangguk cepat. "Iya, Pak Darman, ada kerjaan." Pak Darman tersenyum tipis. "Ada. Saya baru dengar dari seseorang kalau rumah besar di desa sebelah sedang butuh tukang kebun. Katanya tamannya sudah lama tak terurus." Mata Pak Ratno berbinar. "Kerjaannya berat?" "Enggak." Pak Darman menggeleng. "Cuma bersihin halaman, potong rumput, dan rawat tanaman. Kerjanya juga enak. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Malamnya Bapak bisa pulang ke rumah." Pak Ratno mengangguk-angguk. Itu pekerjaan yang cocok baginya. Tapi, Pak Darman tiba-tiba merendahkan suaranya. "Orang-orang bilang rumah itu agak aneh." Pak Ratno mengernyit. "Maksudnya?" Pak Darman tampak ragu sebelum akhirnya berkata, "Katanya rumah itu terlalu sepi. Padahal besar, tapi jarang ada yang lihat siapapun di sana." Pak Ratno tertawa kecil. "Ah, mungkin majikannya jarang keluar rumah." Pak Darman hanya mengangkat bahu. "Mungkin. Tapi kalau Bapak mau kerja, langsung saja temui Pak Wiryo, pemilik rumahnya. Dia orang tua yang cukup baik, meskipun jarang bergaul dengan warga." Pak Ratno tak berpikir dua kali. Hari itu juga, ia berangkat ke desa sebelah untuk menemui Pak Wiryo. Rumah besar itu berdiri megah di ujung desa, dikelilingi pagar besi tinggi yang mulai berkarat. Halamannya luas, tetapi tampak tak terurus. Rumputnya tumbuh liar, dedaunan kering berserakan di mana-mana, dan pohon-pohon rindang membuat suasana terlihat lebih gelap dari seharusnya. Pak Ratno berdiri di depan gerbang rumah itu, ragu-ragu sebelum akhirnya mengetuk pagar besi. Tok, tok, tok. Hening. Tidak ada jawaban. Pak Ratno mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah perlahan dari dalam rumah. Ceklek. Pintu utama terbuka, dan seorang pria tua muncul dari dalam rumah. Pak Wiryo. Ia tinggi, kurus, dan berusia sekitar 70-an. Rambutnya sudah memutih, dan wajahnya penuh keriput. Namun, yang paling mencolok adalah matanya. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup sendirian. Pak Wiryo berjalan dengan langkah tenang namun kaku, lalu berhenti di depan gerbang dan menatap Pak Ratno dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Bapak siapa?" tanyanya. Suaranya dalam dan serak. Pak Ratno tersenyum, berusaha tetap sopan. "Saya Ratno, Pak. Saya dengar Bapak butuh tukang kebun." Pak Wiryo terdiam beberapa detik, seolah sedang berpikir keras. Lalu, akhirnya, ia mengangguk. "Benar, kebun di rumah ini sudah lama tak terurus." Pak Ratno menelan ludah. "Kalau Bapak berkenan, saya bisa mulai bekerja hari ini." Pak Wiryo menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, "Baik, datanglah setiap hari jam 7 pagi. Pulang jam 5 sore." Pak Ratno mengangguk cepat. "Baik, Pak." Namun sebelum Pak Ratno bisa bertanya lebih jauh, Pak Wiryo berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkan pintu gerbang terbuka. Pak Ratno menghela napas dan melangkah masuk. Pekerjaan barunya baru saja dimulai. Hari pertama bekerja, Pak Ratno langsung menyingsingkan lengan bajunya dan mulai membersihkan halaman yang penuh dengan dedaunan kering. Namun, sejak awal, ada sesuatu yang terasa janggal. Rumah ini terlalu sepi. Meskipun Pak Wiryo bilang ia tinggal sendirian,
Rumah sebesar ini seharusnya tidak sesunyi ini. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara radio, tidak ada suara piring atau gelas yang beradu dari dapur. Bahkan suara burung pun hampir tidak terdengar di halaman ini. Hanya ada suara angin yang bertiup pelan, menggoyangkan pepohonan tinggi di sekeliling rumah. Pak Ratno mencoba mengabaikannya dan terus bekerja. Namun, saat ia sedang memotong rumput di dekat jendela ruang tamu, ia merasa ada yang mengawasinya dari dalam rumah. Pak Ratno berhenti bekerja sejenak, mengangkat wajahnya, dan menatap ke jendela besar di lantai 2. Dari sudut matanya, ia merasa ada seseorang yang berdiri di balik tirai tipis, mengamati dirinya dari atas. Namun, saat ia menatap langsung ke jendela itu, tidak ada siapa-siapa. Pak Ratno mengernyit, lalu mencoba mengabaikan perasaannya. "Ah, mungkin cuma perasaanku saja," gumamnya. Ia kembali bekerja, tetapi selama berjam-jam berikutnya, perasaan itu tidak pernah hilang. Seolah ada mata yang selalu mengintai dirinya dari dalam rumah. Saat sore mulai menjelang, Pak Ratno mulai membereskan peralatannya. Pak Wiryo muncul dari dalam rumah, masih dengan ekspresi tanpa emosi seperti sebelumnya. "Bagaimana pekerjaannya?" tanyanya singkat. Pak Ratno mengangguk. "Lumayan, Pak. Masih banyak yang harus dirapikan, tapi besok saya lanjut lagi." Pak Wiryo hanya mengangguk, lalu berkata, "Ingat, Ratno, pulang jam 5 sore. Jangan pernah tinggal lebih lama dari itu." Pak Ratno sedikit bingung, tetapi ia hanya mengangguk. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah besar itu. Matahari mulai tenggelam, dan cahaya jingga memantulkan siluet rumah di tanah yang berdebu. Namun ada sesuatu yang janggal. Di lantai 2, di balik tirai jendela yang tadi pagi ia lihat, tirai itu kini sedikit terbuka. Dan di sana, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri diam, mengawasinya. Pak Ratno merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menelan ludah, mempercepat langkahnya, dan keluar dari halaman rumah besar itu. Ia tidak ingin melihat ke belakang. Dan yang pasti, ia mulai bertanya-tanya apakah pekerjaan ini benar-benar keputusan yang tepat. Hari kedua Pak Ratno bekerja di rumah besar itu. Suasana masih terasa sama, sepi dan sunyi, seolah rumah itu lebih dari sekadar tempat tinggal. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, namun keberadaannya bisa dirasakan. Pak Ratno mulai bekerja di halaman belakang, membersihkan daun-daun kering yang menumpuk. Pohon-pohon tua di sekitar halaman menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang yang membuat suasana terasa lebih kelam. Saat ia sedang mencabut rumput liar, tiba-tiba, Pak Ratno merinding. Ia merasakan sesuatu. Seseorang sedang memperhatikannya. Ia berhenti bekerja, menegakkan tubuhnya, dan menoleh ke belakang dengan cepat. Namun, tidak ada siapa-siapa. Angin bertiup pelan, menyapu dedaunan kering di tanah. Pak Ratno menghela napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan paranoid belaka. Tetapi, jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar perasaan. Seseorang, atau sesuatu, sedang mengamatinya. Pak Ratno melanjutkan pekerjaannya, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menghantuinya sejak tadi. Namun, saat ia sedang memangkas ranting pohon dekat teras belakang, ia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Dari dalam rumah, Pak Ratno mengernyit. Pak Wiryo bilang ia tinggal sendirian di rumah ini. Lalu, siapa yang sedang berjalan di dalam rumah? Ia berhenti bekerja sejenak dan memfokuskan pendengarannya. Langkah kaki itu terdengar jelas. Perlahan, teratur. Seperti seseorang yang sedang berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Pak Ratno menelan ludah. Ia menoleh ke pintu belakang rumah, yang sedikit terbuka, tetapi tidak cukup lebar untuk melihat ke dalam. Lalu, suara langkah kaki itu berhenti. Hening. Pak Ratno menunggu, berharap Pak Wiryo keluar dan mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada suara lagi. Dengan perasaan tidak nyaman, ia melanjutkan pekerjaannya. Tapi, sejak saat itu,
Ia tidak bisa menghilangkan pikiran bahwa rumah ini tidak benar-benar kosong. Hari ketiga bekerja, Pak Ratno mulai merasa lebih terbiasa dengan suasana rumah itu. Namun, tetap saja, ada sesuatu yang mengganjal. Siang itu, setelah makan siang, ia berjalan ke sisi rumah yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Bagian kiri rumah, di mana terdapat deretan jendela besar yang menghadap ke taman. Ia berdiri di sana sejenak, mengamati betapa megahnya rumah itu, meskipun terkesan ditinggalkan. Namun, saat ia mengangkat wajahnya dan melihat ke lantai 2, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di salah satu jendela lantai 2, ia melihat bayangan seseorang melintas cepat di balik tirai putih. Cepat. Sekilas, Pak Ratno langsung mundur selangkah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Itu bukan refleksi cahaya. Itu bukan daun bergoyang. Seseorang barusan lewat di jendela lantai 2. Namun Pak Wiryo tinggal sendirian. Lalu, siapa itu? Pak Ratno menatap jendela itu tanpa berkedip. Namun tidak ada pergerakan lagi. Hanya tirai yang bergoyang pelan, seperti baru saja tersentuh seseorang atau sesuatu. Pak Ratno menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin hanya bayangan burung terbang, pikirnya, meskipun ia tahu itu bohong. Perasaan tidak nyaman kembali merayap di tubuhnya. Dan kali ini, ia mulai benar-benar merasa bahwa ia tidak sendirian di tempat ini. Hari berikutnya, Pak Ratno mengumpulkan keberaniannya. Saat sedang menyiram tanaman di dekat teras depan, ia melihat Pak Wiryo duduk di kursi rotan, menikmati teh tanpa ekspresi. Pak Ratno merasa inilah saatnya menanyakan sesuatu yang mengganggunya selama ini. Ia membersihkan tenggorokannya dan berkata, "Pak Wiryo, saya boleh bertanya sesuatu?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh pelan, lalu mengangguk singkat. Pak Ratno ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Pak, saya dengar langkah kaki di dalam rumah. Padahal Bapak bilang Bapak tinggal sendirian." Pak Wiryo tetap diam, matanya tajam menatap Pak Ratno. Pak Ratno melanjutkan, "Kemarin saya juga lihat sesuatu di lantai 2. Ada bayangan lewat di jendela." Pak Wiryo tidak bereaksi. Suasana terasa mencekam, seolah udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, akhirnya Pak Wiryo tersenyum. Senyum kecil, dingin, tanpa emosi. Lalu ia berkata pelan, "Jangan terlalu banyak bertanya, Ratno. Lakukan saja pekerjaanmu." Pak Ratno merinding. Senyuman itu terasa salah. Pak Wiryo kemudian berdiri, membawa cangkir tehnya, dan berjalan masuk ke dalam rumah, tanpa menjawab pertanyaan Pak Ratno. Pak Ratno menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu tidak beres. Dan rumah ini menyimpan rahasia yang lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Hari itu, langit di atas rumah besar tampak mendung. Matahari tertutup awan kelabu, membuat suasana semakin suram. Pak Ratno sudah terbiasa dengan kesunyian rumah ini, tetapi hari ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara lebih dingin, hembusan angin terasa lebih berat. Namun, ia mencoba mengabaikannya dan tetap bekerja di halaman belakang, memangkas semak-semak liar yang mulai merayap ke dinding rumah. Tangannya cekatan mengayunkan gunting rumput, sementara pikirannya terus berusaha menepis semua kegelisahan yang ia rasakan selama bekerja di tempat ini. Namun, saat ia bergerak ke arah dekat jendela dapur, tiba-tiba, "Tolong, keluarkan aku." Pak Ratno membeku. Suara itu pelan dan lirih, seperti bisikan dari seseorang yang terjebak. Ia menoleh ke jendela dapur. Napasnya tertahan. Jendelanya tertutup, tetapi tirainya sedikit terbuka. Dari celah itu, Pak Ratno mencoba melihat ke dalam rumah. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Ratno menelan ludah. "Tadi itu," gumamnya pelan. Jantungnya berdebar keras. Ia melangkah mendekati jendela dan menempelkan telinganya ke kaca, mencoba mendengar lebih jelas. Namun, hening, seakan suara tadi tidak pernah ada. Pak Ratno mundur perlahan.
Hatinya berdebar. Apa yang sebenarnya ia dengar barusan? Siapa yang berbicara? Dan yang lebih penting, siapa yang meminta tolong dari dalam rumah? Hari semakin sore, dan Pak Ratno mencoba mengabaikan kejadian aneh tadi. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Mungkin hanya suara angin yang masuk melalui celah jendela. Namun, rasa tidak nyaman terus mengganggunya. Saat pukul 5 sore, Pak Ratno bersiap pulang. Ia berjalan menuju gerbang, dan di sana Pak Wiryo sudah berdiri, seperti sudah menunggunya. Pak Wiryo masih mengenakan pakaian serba abu-abu seperti biasa. Wajahnya datang tanpa ekspresi. Namun ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya hari ini. Pak Ratno menundukkan kepala sedikit. "Saya pulang dulu, Pak." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Ratno lama, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. Lalu, dengan suara datar, ia berkata, "Ratno, jangan pernah masuk ke dalam rumah ini." Pak Ratno mengangkat wajahnya, menatap majikannya dengan bingung. Pak Wiryo masih menatapnya tajam. "Jangan tanya kenapa," lanjutnya. "Cukup. Jangan pernah masuk." Pak Ratno merasa ada yang semakin tidak beres. Kenapa Pak Wiryo melarangnya masuk? Apa yang ada di dalam rumah itu? Dan, jika rumah ini memang kosong, kenapa ada suara minta tolong dari jendela dapur tadi? Pak Ratno ingin bertanya, tetapi entah kenapa lidahnya keluh. Suara Pak Wiryo terlalu tegas, bukan ancaman, tetapi juga bukan permintaan biasa. Seakan ada sesuatu yang benar-benar mengerikan di dalam rumah ini. Dan Pak Wiryo tidak ingin Pak Ratno mengetahuinya. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Pak Wiryo terus terngiang di kepala Pak Ratno. Jangan pernah masuk ke dalam rumah ini. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu? Ia sudah mendengar langkah kaki di dalam rumah. Padahal Pak Wiryo bilang ia tinggal sendirian. Ia sudah melihat bayangan hitam melintas di jendela lantai 2. Dan kini, ada suara bisikan meminta tolong dari dapur. Tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Ratno mulai merasa bahwa Pak Wiryo menyembunyikan sesuatu. Dan ia tidak yakin, apakah lebih baik mencari tahu, atau pergi sebelum semuanya terlambat. Namun satu hal yang pasti, pekerjaan ini tidak akan berjalan normal seperti yang ia kira. Keesokan paginya, Pak Ratno kembali bekerja di rumah besar itu. Ia masih tidak bisa menghilangkan suara bisikan yang ia dengar dari jendela dapur kemarin. Kata-kata Pak Wiryo yang melarangnya masuk ke dalam rumah juga masih menghantuinya. Namun, ia mencoba berpikir positif. "Mungkin aku cuma terlalu banyak berpikir," gumamnya. Ia menenangkan diri dan mulai membersihkan halaman depan, mengumpulkan dedaunan kering yang berjatuhan di bawah pohon tua. Tapi baru sekitar setengah jam bekerja, ia merasakan sesuatu yang aneh. Pak Ratno menegakkan tubuhnya, merasakan perasaan familiar, perasaan diawasi. Namun kali ini, perasaan itu lebih kuat dari sebelumnya. Seolah ada seseorang yang berdiri tidak jauh darinya, mengawasinya tanpa suara. Pak Ratno mengusap keringat di dahinya dan melihat ke arah rumah. Dan saat itulah dadanya mencelos. Pintu utama rumah itu terbuka sedikit. Hanya sekitar 10 cm, cukup untuk terlihat, tapi tidak cukup untuk melihat ke dalam. Pak Ratno mengernyit. Padahal tadi, sebelum ia mulai bekerja, pintu itu masih tertutup rapat. Ia melirik ke sekeliling. "Pak Wiryo?" Tadi Pak Wiryo bilang ia akan pergi sebentar ke rumah kepala desa. Jadi, siapa yang membuka pintu itu? Pak Ratno menatap celah pintu itu dengan jantung berdebar. Ia menunggu beberapa detik, berharap seseorang akan keluar. Namun, tidak ada siapa-siapa. Angin bertiup pelan, menggoyangkan dahan pohon dan membuat daun-daun bergemerisik. Pak Ratno mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Pak Wiryo lupa menutup pintu dengan benar sebelum pergi. Tapi tetap saja, kenapa tiba-tiba terbuka? Pak Ratno berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman dan kembali menyapu halaman. Namun, saat ia berdiri membelakangi rumah, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Dari dalam rumah.
Pak Ratno langsung berhenti bergerak. Ia menelan ludah, mencoba memastikan apakah ia tidak salah dengar. Namun, suara itu terdengar jelas. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan pelan di dalam rumah. Pak Ratno berpaling perlahan. Pintu masih sedikit terbuka. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kegelapan yang menyelinap melalui celah pintu. Pak Ratno merasa napasnya tercekat. Apakah ada orang lain di dalam rumah ini? Ataukah bukan manusia? Pak Ratno mencoba mengabaikan suara langkah kaki itu dan kembali bekerja. Namun, ia tidak bisa tenang. Ia merasa sesuatu dalam rumah itu sedang memperhatikannya. Dan ternyata, perasaannya benar. Saat ia sedang menumpuk dedaunan kering di sudut halaman, sesuatu di sudut matanya menarik perhatiannya. Di lantai 2, di balik jendela kamar yang menghadap ke halaman depan, seseorang mengintip dari balik tirai. Pak Ratno membeku. Ia tidak langsung menoleh, hanya melihat dari sudut matanya. Jendela itu tertutup, tetapi tirainya tersibak sedikit. Dan di baliknya, terlihat sepasang mata mengintip ke arahnya. Mata itu gelap, kosong, dan menatap lurus kepadanya. Pak Ratno merasakan darahnya membeku. Siapa itu? Pak Wiryo sedang keluar rumah. Tidak ada orang lain di sini. Lalu, siapa yang ada di lantai 2? Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba tetap diam dan tidak menunjukkan bahwa ia sadar ada yang mengawasinya. Namun, rasa penasaran dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk menoleh langsung ke jendela itu. Dan saat ia menoleh, sosok itu menghilang. Tirai yang tadi tersibak langsung jatuh menutupi kaca kembali. Seolah tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Ratno merasa tubuhnya melemas. Ia tahu ini bukan hanya imajinasinya. Ada sesuatu di dalam rumah itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Dan sesuatu itu sedang mengawasinya. Pak Ratno tidak ingin berada di sana lebih lama. Ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan segera pulang. Namun, saat ia hendak meninggalkan halaman, tiba-tiba, bruak! Pintu utama yang tadi terbuka sedikit, menutup sendiri dengan keras. Pak Ratno terlompat kaget. Jantungnya berdegup kencang saat suara pintu yang membanting itu bergema di seluruh halaman. Ia menatap rumah itu dengan mata lebar, menunggu apakah ada yang keluar. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya pintu yang kini tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka sebelumnya. Pak Ratno merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Sudah cukup. Ia memutuskan pergi dengan langkah cepat, tak lagi peduli dengan pekerjaannya hari itu. Saat ia melangkah menjauh dari rumah besar itu, di balik jendela lantai 2, di antara tirai yang sedikit tersingkap, seseorang masih mengawasinya pergi. Malam itu, Pak Ratno tidak bisa tidur nyenyak. Tubuhnya lelah setelah bekerja seharian di rumah besar itu, tetapi pikirannya terus dipenuhi bayangan mengerikan. Pintu yang terbuka sendiri, langkah kaki yang tidak terlihat, sosok di balik tirai jendela lantai 2. Semua itu terus menghantui pikirannya. Saat akhirnya ia tertidur, mimpi buruk mulai menghampirinya. Dalam mimpinya, Pak Ratno berdiri di depan rumah besar itu, persis seperti saat ia pertama kali datang. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Langit di atasnya gelap, dan udara terasa lebih dingin dan berat. Pintu rumah yang biasanya tertutup kini terbuka lebar, mengundang Pak Ratno untuk masuk. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Kakinya melangkah sendiri, masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, ia melihat Pak Wiryo sedang duduk di kursi tua dengan posisi membelakanginya. Ruangan itu gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu gantung yang berkedip lemah. "Pak Wiryo." Pak Ratno mencoba berbicara, tetapi suaranya nyaris tidak terdengar. Perlahan, Pak Wiryo mulai berbalik, dan saat wajahnya terlihat, Pak Ratno ingin menjerit, tetapi suara seolah tercekik di tenggorokannya. Pak Wiryo bukan lagi manusia. Tubuhnya membusuk, kulitnya hitam kehijauan, mengelupas di beberapa bagian,
memperlihatkan daging yang membusuk dan tulang yang menyembul. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Dan bibirnya tersenyum lebar. Tapi bukan senyum manusia. Senyum kematian. Lalu, dengan suara serak yang mengerikan, ia berkata, "Kenapa kamu masih di sini, Ratno?" Pak Ratno terbangun dengan terengah-engah. Tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Matanya melirik ke sekeliling kamar yang gelap. Ia masih di rumahnya. Itu hanya mimpi. Tapi kenapa terasa begitu nyata? Dadanya masih berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mengusap wajahnya. Ia tidak pernah bermimpi seburuk ini sebelumnya. Dan firasatnya mengatakan, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang ingin memberinya peringatan. Keesokan paginya, Pak Ratno tidak langsung pergi ke rumah besar itu. Sebaliknya, ia memutuskan untuk bertanya kepada warga desa. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu, dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun, saat ia mulai bertanya, semua orang diam. Warga yang enggan bicara. Pak Ratno pertama-tama menemui Bu Sarmi, seorang pedagang sayur tua yang sering berjualan di pasar desa. "Bu Sarmi," katanya pelan, "saya mau tanya soal rumah besar di ujung desa." Bu Sarmi yang tadinya sedang mengatur sayurannya langsung berhenti bergerak. Tatapan matanya berubah tegang, dan ia menoleh ke kanan kiri seolah takut ada yang mendengar. "Loh, Pak Ratno kerja di sana?" tanyanya dengan suara lirih. Pak Ratno mengangguk. "Iya, sudah beberapa hari." Bu Sarmi menggigit bibirnya. "Sebaiknya, jangan terlalu lama di sana, Pak." Pak Ratno mengernyit. "Maksudnya?" Bu Sarmi tidak menjawab, hanya menggeleng pelan. Pak Ratno semakin penasaran. Ia lalu mencoba bertanya kepada Pak Kasim, seorang petani tua yang biasa lewat di depan rumah besar itu. "Pak Kasim, Bapak tahu sesuatu soal rumah besar itu?" Pak Kasim, yang biasanya ramah, mendadak diam. Ia hanya menatap Pak Ratno dengan wajah penuh kekhawatiran, lalu berkata pelan, "Jangan tanya, Nak, lupakan saja." Pak Ratno semakin curiga. Kenapa semua orang enggan membahas rumah itu? Apa yang mereka sembunyikan? Saat Pak Ratno hampir menyerah mencari jawaban, seorang lelaki tua yang duduk di balai desa memanggilnya. Pak Ratno mengenalnya sebagai Mbah Karyo, seorang pria yang sudah tinggal di desa ini sejak puluhan tahun lalu. Mbah Karyo menatapnya lama sebelum berbicara. "Kamu kerja di rumah itu, Ratno?" Pak Ratno mengangguk. "Iya, Mbah." Mbah Karyo mendesah panjang. Wajahnya dipenuhi ekspresi kesedihan dan ketakutan. "Kamu harus pergi dari sana," katanya lirih. Pak Ratno merinding. "Kenapa, Mbah? Apa yang terjadi dengan rumah itu?" Mbah Karyo menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik dengan suara rendah, "Pergilah sebelum terlambat." Pak Ratno merasa tengkuknya meremang. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Mbah Karyo hanya menggelengkan kepala dan menunduk, menolak bicara lebih jauh. Pak Ratno terdiam. Peringatan itu terdengar seperti ancaman. Namun yang lebih menakutkan adalah, Mbah Karyo terlihat seperti seseorang yang pernah melihat sesuatu yang mengerikan. Dan kini, Pak Ratno mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar ingin mengetahui jawabannya? Pak Ratno kembali bekerja di rumah besar itu, meskipun perasaan tidak nyaman semakin kuat sejak peringatan dari Mbah Karyo. Pagi itu, ia memutuskan untuk membersihkan halaman belakang, di mana semak-semak liar sudah mulai merambat ke dinding rumah. Saat ia sedang mencabut gulma di dekat pagar belakang, sesuatu membuatnya merinding. Perasaan itu datang lagi. Perasaan diawasi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tangannya berhenti bergerak. Perlahan, ia mengangkat kepalanya dan menatap ke atas, ke arah balkon lantai 2. Dan saat itulah ia melihatnya. Seseorang berdiri di sana. Pak Ratno membeku di tempatnya. Di balkon lantai 2, berdiri sosok seorang pria. Tapi itu bukan Pak Wiryo. Wajah sosok itu sangat pucat, nyaris seperti mayat. Matanya hitam pekat,
seperti dua lubang tanpa dasar. Ia diam saja, hanya menatap lurus ke arah Pak Ratno. Dingin, tanpa ekspresi. Pak Ratno ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Tangannya mulai gemetar, tetapi ia tidak bisa berpaling dari sosok itu. Lalu, ia mengedipkan mata sejenak, dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Pak Ratno langsung mundur selangkah. Napasnya tersengal-sengal. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu bayangan? Atau benar-benar seseorang? Ia tahu ia tidak berhalusinasi. Ia benar-benar melihatnya. Sosok dengan mata hitam pekat, menatapnya dari balkon lantai 2. Dan itu bukan Pak Wiryo. Pak Ratno segera meletakkan peralatannya dan berjalan cepat menuju pintu depan. Ia harus memberitahu Pak Wiryo. Namun, saat ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada siapa-siapa. Ia mengintip ke dalam rumah melalui jendela. Rumah itu kosong. Pak Wiryo tidak ada di dalam. Pak Ratno menelan ludah. Kalau Pak Wiryo tidak ada di rumah, lalu siapa yang tadi berdiri di balkon? Pak Ratno merasa ada yang tidak beres. Ia melangkah mundur, berniat meninggalkan rumah itu lebih awal hari ini. Namun, saat ia baru saja berbalik, hahaha, Pak Ratno langsung berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Seseorang tertawa dari dalam rumah. Tertawa pelan. Suara serak dan dingin. Pak Ratno berbalik lagi ke arah rumah. Matanya menatap pintu yang masih tertutup rapat. Hahaha, hahaha. Suara itu semakin jelas. Seperti seseorang sedang berdiri di balik pintu, tertawa pelan dan menyeramkan. Pak Ratno merasakan kakinya melemas. Rumah ini kosong. Pak Wiryo tidak ada di sini. Lalu, siapa yang tertawa di dalam rumah? Pak Ratno merasa tubuhnya dingin. Ia tidak bisa berpikir jernih lagi. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia harus pergi dari sini. Pak Ratno tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruknya. Setiap hari bekerja di rumah ini, ia selalu mengalami kejadian aneh dan tak masuk akal. Pintu yang terbuka sendiri, langkah kaki yang tak terlihat, bayangan di jendela, dan suara tawa misterius dari dalam rumah. Tapi kejadian pagi tadi, saat ia melihat sosok bermata hitam di balkon lantai 2, benar-benar menghabiskan batas kesabarannya. Hari ini, ia memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia tidak peduli dengan gaji yang ditawarkan. Ia tidak peduli apakah Pak Wiryo akan kecewa. Yang ia tahu, ia harus keluar dari rumah ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat sore menjelang, Pak Ratno akhirnya melihat Pak Wiryo kembali ke rumah. Lelaki tua itu datang dengan langkah tenang seperti biasa, membawa tas kecil di tangannya. Pak Ratno menunggu di depan rumah, menahan kegelisahan di dadanya. Begitu Pak Wiryo tiba, ia langsung berkata, "Pak, saya ingin berpamitan." Pak Wiryo mengangkat alisnya perlahan. "Kamu mau berhenti?" tanyanya dengan suara tenang namun datar. Pak Ratno mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya merasa kurang cocok bekerja di sini." Pak Wiryo diam sejenak. Ia menatap Pak Ratno dengan ekspresi kosong, seolah sedang mempelajari sesuatu. Lalu, tiba-tiba, ia tersenyum. Tapi senyum itu terasa salah. Senyuman dingin, tidak seperti milik manusia biasa. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Jangan khawatir, Ratno. Kamu akan segera menjadi bagian dari rumah ini." Pak Ratno merinding mendengar kata-kata itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tetapi ia menahan diri agar tidak menunjukkan ketakutannya. Ia buru-buru membungkuk dan berkata, "Kalau begitu, saya pamit sekarang, Pak." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan cepat menuju gerbang. Namun, saat ia baru beberapa langkah pergi, sesuatu menghentikannya. Hiks, hiks, hiks. Pak Ratno terhenti. Dari dalam rumah, terdengar suara tangisan pelan. Tangisan seorang perempuan. Pak Ratno mengerutkan keningnya. Ia berbalik, menatap rumah itu dengan perasaan aneh. Siapa yang menangis? Selama ini, ia tidak pernah melihat siapapun di rumah ini selain Pak Wiryo. Dan sekarang,
Ada suara tangisan. Perlahan, Pak Ratno menoleh ke arah pintu rumah. Dan saat itulah ia melihatnya. Pak Wiryo berdiri di ambang pintu, menatapnya. Namun ada sesuatu yang sangat salah. Matanya hitam pekat, seperti lubang kosong yang menyedot cahaya di sekitarnya. Tubuhnya tampak kaku, dengan ekspresi tidak manusiawi. Pak Ratno merasa tubuhnya membeku di tempat. Tenggorokannya terasa kering, kakinya terasa berat seperti batu. Lalu, dengan suara serak dan mengerikan, Pak Wiryo berkata, "Jangan pergi, Ratno." Pak Ratno terbelalak, tubuhnya merinding hebat. Suara itu bukan suara manusia. Ada sesuatu yang berada di dalam Pak Wiryo. Dan saat itu juga, semuanya berubah. Udara menjadi dingin menusuk. Daun-daun kering berterbangan tanpa angin. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki dan bisikan samar, seperti banyak orang yang sedang berbicara pelan-pelan. Pak Ratno merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia harus lari. Sekarang juga. Pak Ratno tidak menunggu lebih lama. Begitu ia melihat mata hitam kosong Pak Wiryo dan mendengar suaranya yang tidak lagi seperti manusia, ia langsung berbalik dan berlari secepat mungkin meninggalkan rumah itu. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya dipenuhi adrenalin dan ketakutan. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat apapun yang mungkin mengejarnya. Yang ia tahu hanyalah ia harus pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Namun, setelah berlari beberapa meter, Pak Ratno mulai merasakan sesuatu yang aneh. Jalan desa yang seharusnya dekat terasa semakin jauh. Pak Ratno menyusuri jalan setapak berbatu yang mengarah ke desa. Biasanya, hanya butuh beberapa menit untuk mencapai rumah-rumah warga. Namun, kali ini, jalan itu terasa tidak berujung. Ia sudah berlari sekian lama, tetapi tetap saja, ia masih berada di sekitar rumah itu. Seolah ia berlari dalam lingkaran. Seolah tempat ini tidak ingin ia pergi. Pak Ratno mulai panik. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa keluar dari ilusi mengerikan ini. Namun, saat ia akhirnya menoleh ke belakang, darahnya langsung membeku. Di jalan setapak yang gelap itu, ada sesuatu yang mengejarnya. Sebuah bayangan hitam, lebih gelap dari malam, tanpa bentuk yang jelas. Namun, Pak Ratno bisa merasakan auranya, dingin, mengerikan, dan penuh kebencian. Bayangan itu bergerak cepat, seperti kabut pekat yang merayap di tanah. Dan itu menuju ke arahnya. Pak Ratno terkesiap, tubuhnya semakin gemetar hebat. Ini bukan mimpi, ini nyata. Dan ia dalam bahaya besar. Pak Ratno berlari sekuat tenaga, tetapi tubuhnya mulai terasa berat. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, seolah mencengkram tubuhnya dan menguras semua energinya. Kepalanya mulai pusing, pandangannya berputar. Jangan jatuh, Ratno. Ia mencoba tetap berlari. Namun, kakinya mulai melemah. Darah di tubuhnya seolah membeku. Dunia di sekitarnya menjadi kabur. Bayangan hitam itu semakin dekat. Dan saat ia mencoba melangkah sekali lagi, tubuhnya ambruk ke tanah. Pak Ratno terjatuh di tengah jalan desa. Kepalanya terbentur keras di atas tanah berbatu. Matanya mencoba tetap terbuka, tetapi kegelapan mulai menelannya. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara samar-samar. "Jangan pergi, Ratno." Suara Pak Wiryo. Suara yang kini terdengar seperti berasal dari dalam kubur. Lalu, semuanya menghilang. Kegelapan total. Pak Ratno kehilangan kesadaran. Pagi itu, udara desa terasa dingin, meskipun matahari sudah mulai muncul dari balik pepohonan. Beberapa warga desa sedang beraktivitas seperti biasa, menyapu halaman, memberi makan ternak, atau berbincang di warung kopi. Namun, tiba-tiba, seorang ibu berteriak kaget di jalan utama desa. "Weh, itu Pak Ratno." Semua orang menoleh, dan di sanalah Pak Ratno berjalan pelan. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya kosong tanpa ekspresi.
Langkahnya goyah, seperti orang yang tidak sadar sedang berjalan. Pakaiannya kusut dan kotor, penuh debu dan tanah, seolah ia baru saja keluar dari tempat yang sangat kotor dan gelap. Orang-orang mulai berkumpul di sekelilingnya, bingung dan khawatir. "Pak Ratno!" teriak Pak Darman, mencoba mendekatinya. Namun Pak Ratno tidak menjawab. Matanya kosong, wajahnya pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Seolah rohnya sudah separuh keluar dari tubuhnya. Pak Kasim, petani tua yang sering melihat Pak Ratno bekerja di rumah besar itu, mencoba mengguncang bahunya. "Pak Ratno, sadar, Pak, sampean kenapa?" Pak Ratno berhenti melangkah, tetapi matanya masih menatap lurus ke depan. Mulutnya bergerak lambat, suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Ya." Ia menelan ludah, lalu akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata. "Saya kerja di rumah besar itu." Seketika, suasana menjadi tegang. Orang-orang terdiam, saling berpandangan dengan wajah cemas dan ketakutan. Pak Ratno tidak menyadari reaksi mereka. Dengan suara gemetar, ia melanjutkan, "Di rumah Pak Wiryo." Begitu mendengar nama Pak Wiryo, para warga langsung terlihat pucat pasi. Beberapa orang mundur selangkah, sementara yang lain berbisik dengan wajah ngeri. "Astagfirullah," seorang ibu berbisik, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Pak Darman menatap Pak Ratno dengan ekspresi campuran antara takut dan bingung. Pak Kasim, yang dari tadi diam, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Pak Ratno," katanya pelan, suaranya penuh kehati-hatian. "Siapa yang menyuruh Bapak bekerja di sana?" Pak Ratno terdiam. Ia mengingat hari pertama ia datang ke rumah besar itu, saat Pak Wiryo membuka pintu dan memberinya pekerjaan sebagai tukang kebun. Ia ingat bagaimana lelaki tua itu menatapnya dengan ekspresi dingin, dan bagaimana suara beratnya memberi perintah. Tanpa ragu, ia menjawab, "Pak Wiryo, pemilik rumah itu." Begitu mendengar jawaban itu, para warga semakin ketakutan. Beberapa orang langsung mengucap doa, sementara yang lain saling berbisik dengan wajah panik. Pak Ratno bingung melihat reaksi mereka. "Ada apa?" tanyanya dengan suara parau. Tidak ada yang langsung menjawab. Hanya keheningan mencekam, diselingi suara napas tertahan dari orang-orang yang ketakutan. Lalu, seorang lelaki tua berjalan pelan mendekati Pak Ratno. Itu Mbah Karyo, orang tertua di desa, yang pernah memberi Pak Ratno peringatan untuk tidak bekerja di rumah itu. Mbah Karyo menatapnya dengan sorot mata penuh duka dan ketakutan. Lalu, dengan suara pelan namun jelas, ia berbisik, "Pak Wiryo, sudah meninggal 5 tahun yang lalu." Pak Ratno terbelalak. Ia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga terasa hampir membelah dadanya. Tidak mungkin. Ia tergagap, mundur selangkah. "Tidak mungkin, Mbah. Saya bertemu beliau setiap hari. Saya bicara dengannya. Saya menerima gaji darinya." Mbah Karyo hanya menggeleng pelan. Wajahnya dipenuhi kesedihan. "Pak Wiryo meninggal 5 tahun lalu, Ratno, di dalam rumah itu, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Rumah itu kosong sejak saat itu." "Lalu, dengan siapa kamu berbicara selama ini? Dengan siapa kamu bekerja?" Pak Ratno tidak bisa menjawab. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Ia ingin menyangkal. Ia ingin percaya bahwa semua ini tidak benar. Namun, semuanya mulai masuk akal. Pak Ratno mulai teringat semua kejadian aneh yang dialaminya di rumah itu. Langkah kaki di dalam rumah. Padahal Pak Wiryo bilang ia tinggal sendirian. Sosok yang mengintip dari balik jendela, tetapi menghilang saat ia menoleh. Pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Suara tawa dan tangisan dari dalam rumah. Mata hitam kosong Pak Wiryo yang menatapnya di malam terakhirnya bekerja. Semuanya masuk akal sekarang. Pak Wiryo bukan lagi manusia. Ia sudah mati. Namun ia masih menghuni rumah itu. Dan yang lebih mengerikan, ia ingin Pak Ratno menjadi bagian dari rumah itu juga. Pak Ratno tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia menjerit histeris,
mundur sambil mencengkeram kepalanya sendiri. Tidak, ini tidak mungkin. Matanya membelalak liar, tubuhnya gemetar hebat. Para warga berusaha menenangkannya, tetapi Pak Ratno tidak bisa berhenti menggigil. Kengerian yang ia rasakan terlalu besar. Ia ingin lari. Ia ingin melupakan semuanya. Namun ia tahu, sesuatu telah mengikutinya keluar dari rumah itu. Dan ini belum berakhir. Pak Ratno terdiam di tempatnya. Tubuhnya terasa kaku, napasnya terputus-putus, dan kepalanya berputar dengan berbagai pikiran yang tak masuk akal. Pak Wiryo sudah meninggal 5 tahun yang lalu? Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Selama ini, ia berbicara dengan Pak Wiryo setiap hari. Ia menerima perintah, gaji, dan bahkan pernah melihatnya minum teh di beranda rumah. Tapi jika benar Pak Wiryo sudah lama mati, lalu, siapa yang berbicara dengannya selama ini? Siapa yang menyuruhnya bekerja? Siapa yang menatapnya dengan mata hitam kosong di malam terakhirnya di rumah itu? Pak Ratno tidak bisa menjawab. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah menipunya selama ini. Mbah Karyo akhirnya berbicara kembali. Suaranya penuh kesedihan dan ketakutan. 5 tahun lalu, katanya pelan, Pak Wiryo ditemukan mati terkunci di dalam rumah itu. Pak Ratno mengerjap, tubuhnya semakin merinding. Warga sudah curiga karena ia tidak pernah terlihat keluar rumah selama berminggu-minggu. Saat akhirnya beberapa orang memberanikan diri masuk, mereka menemukan rumah itu dalam keadaan berantakan. Suara Mbah Karyo bergetar, seperti mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. Tapi, jenazah Pak Wiryo tidak pernah ditemukan. Pak Ratno terbelalak. Tidak ditemukan. Mbah Karyo mengangguk pelan, seolah ia menghilang begitu saja di dalam rumah itu. Pak Ratno merasakan tengkuknya meremang. Ia teringat sesuatu. Hari pertama ia bekerja, Pak Wiryo melarangnya masuk ke dalam rumah. Apakah itu karena Pak Wiryo yang sebenarnya sudah tidak ada di sana? Ataukah sesuatu yang lain tinggal di dalam rumah itu? Pak Ratno mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat dingin. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini sudah berakhir. Bahwa ia telah berhasil keluar dari rumah itu dan kembali ke tempat yang aman. Namun, sebuah pertanyaan besar masih menghantuinya. Apakah ia benar-benar berhasil keluar dari rumah itu? Atau, apakah rumah itu masih mengikatnya dalam cara yang tidak ia pahami? Pak Ratno merasakan ketakutan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia ingin percaya bahwa ia telah selamat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa sesuatu masih belum selesai. Pak Ratno akhirnya mengangkat kepalanya, menatap lurus ke depan. Dari tempatnya berdiri, ia masih bisa melihat rumah besar itu di kejauhan. Rumah itu tampak sunyi. Pintu depannya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seperti benar-benar kosong. Pak Ratno mencoba mengatur napasnya. Mungkin, memang semua sudah berakhir. Namun, sebuah firasat buruk menyelimutinya. Dan saat ia tanpa sadar menoleh ke arah balkon lantai 2, jantungnya langsung berhenti berdetak. Di sana, berdiri sesosok pria tua. Pakaiannya masih sama seperti saat terakhir kali ia melihatnya. Wajahnya masih tanpa ekspresi. Dan yang paling membuat Pak Ratno nyaris jatuh pingsan, Pak Wiryo sedang tersenyum tipis kepadanya. Senyum yang dingin dan penuh rahasia. Seolah berkata, "Kamu pikir sudah bebas, Ratno? Aku masih di sini, dan aku masih mengawasimu." Pak Ratno membeku. Tangannya gemetar hebat. Ia menutup matanya sejenak, berharap itu hanya halusinasi. Namun saat ia membuka mata kembali, balkon itu kosong. Pak Wiryo sudah menghilang. Namun, dalam hatinya, Pak Ratno tahu, Pak Wiryo belum pergi. Dan rumah itu masih menunggu korban berikutnya.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.